Kemudian dia manggil, dia dengar ada orang Arab yang sedang berdagang di negeri Syam, di antaranya adalah Abu Sufyan. Maka dipanggil Abu Sufyan untuk bertemu dengan Heraklius. Dan Heraklius ketika itu sudah mendengar desas-desus tentang munculnya seorang nabi di Jaziratul Arab. Maka dia ingin tahu lebih dalam tentang nabi tersebut. Maka dia ajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Abu Sufyan. Dan dia berkata, kalau Abu Sufyan dusta, tolong teman-temannya dustakan Abu Sufyan. Sehingga Abu Sufyan harus jujur. Maka di antara pertanyaannya, Heraklius berkata, "Wa madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Jadi sekarang Abu Sufyan ditanya oleh Herakl atau Heraklius tentang intisari dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, kata Abu Sufyan, qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma qala aba'ukum. Muhammad berkata, sembahlah Allah saja, yaitu beribadahlah kepada Allah semata, bertauhid dan jangan berbuat syirik sama sekali, dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian, yaitu berupa sumpah dengan nama selain Allah atau fanatik golongan dan yang lainnya, fanatik kesukuan. Kemudian ini terkait dengan tauhid. Kemudian Abu Sufyan berkata, wa kana ya'muruna bis-sidq was-silah wal afaf. Dan Muhammad memerintahkan kami untuk jujur, untuk menyambung silaturahmi dan untuk menjaga kehormatan diri. Di sini Abu Sufyan sedang menggambarkan kepada Heraklius ketika ditanya tentang intisari dakwah Muhammad, ternyata dua hal. Pertama tauhid, yaitu beribadah kepada Allah semata dan jangan berbuat kesyirikan. Yang kedua tentang akhlak mulia, yaitu menyuruh Rasul Muhammad menyuruh kami untuk jujur, menyambung silaturahmi dan untuk menjaga martabat akhlak, ya. Dan di antaranya adalah silah, menyambung silaturahmi. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya di antara ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru untuk menyambung silaturahmi. Dan ini juga yang diutarakan oleh Nabi pertama kali datang ke kota Madinah. Kata Abdullah bin Salam, dan dia adalah seorang Yahudi, pendeta Yahudi, rahib Yahudi yang kemudian masuk Islam. Dia telah mendengar desas-desus bahwasanya Muhammad pendusta, Muhammad pendusta. Maka dia penasaran ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, dia ingin lihat. Maka dia mengatakan, aku mendapati wajah Muhammad bukanlah wajah pendusta. Kemudian dia berkata, awwalu kalamin sami'tuhu, dan perkataan Nabi yang pertama kali saya dengar, ya ayuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam, berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, kemudian wasilul arham, sambunglah silaturahmi, dan solatlah di malam hari ketika orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Di sini juga jelas bahwasanya di antara dakwah Nabi yang pertama kali adalah menyeru orang-orang untuk menyambung silaturahmi. Maka ini menunjukkan perhatian syariat terhadap silaturahmi sangatlah besar, ya. Terlebih lagi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh memutuskan silaturahmi. Dan demikian para nabi dituduh dengan demikian. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihan an i'budullah fa idza hum fariqan yakhtasimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka yaitu Saleh untuk menyeru wa'budullah, beribadahlah kepada Allah semata, fa idza hum fariqan yakhtasimun. Tiba-tiba mereka menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan. Artinya sebelum Saleh alaihissalam berdakwah kepada tauhid, mereka satu kelompok, tidak bermusuhan. Tetapi ketika Nabi Saleh berkata, "Ubudullah," bertauhidlah kalian, maka mereka menjadi dua kelompok. Artinya satu bertauhid, satu bertahan pada kesyirikan. Dan demikian pula yang terjadi pada dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antara tuduhan kepada Nabi Muhammad adalah pemutus silaturahmi. Karena dengan masuknya Islam ke Mekah, ke Jazirah Arab, maka terjadi keributan. Ayah bermusuhan sama anaknya, kakak bermusuhan dengan adiknya, suami harus ribut dengan istrinya, seorang bermusuhan dengan kabilahnya, seorang bermusuhan dengan sepupunya, sehingga kencang tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi adalah pemutus silaturahmi. Sampai tuduhan yang begitu kuat, saking jahilnya Abu Jahal, saking gobloknya Abu Goblok, ya. Abu Jahal laknatullah alaih ketika perang Badar pada tahun 2 Hijriah, dia berdoa, Rasulullah SAW berdoa,
dengan doa yang masyhur. Nabi berdoa ketika perang Badar karena perang sangat mengerikan, 319 lawan 1000. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat. Nabi berkata, ya Allahumma anjiz wa'adak. Ya Allah, anjiz ma wa'adtani. Ya Allah, wujudkanlah janjimu kepadaku. Allahumma atini wa'adak. Ya Allah, berikanlah kepadaku janjimu. Allahumma intahlik hadhil isabatu falan tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau kami ini tewas dalam peperangan ini, kau tidak akan disembah di atas muka bumi. Sampai Rasulullah berdoa sampai ridaknya, selendangnya jatuh. Kemudian Abu Bakar datang mengangkat selendang Nabi, diletakkan di pundak Nabi. Abu Bakar berkata, ba'dha munasyadatika ya Rasulullah. Cukuplah sebagian doamu ya Rasulullah, sungguhnya Allah akan mengabulkan doamu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Tatkala kalian berdoa kepada Allah di perang Badar, maka Allah kabulkan dan Allah kata Allah, aku akan kirimkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Rupanya bukan Rasulullah SAW saja yang berdoa, Abu Jahal juga berdoa. Dia berdoa dalam hadis yang sahih, dia berkata, ayyuna aqta'u lirrahim wa atana bima lam na'rif atau bima la yu'raf fa ahinhul ghadata. Kata Abu Jahal kepada Allah, ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi dan membawa ajaran yang tidak kami kenal, maka binasakanlah dia hari ini. Maka binasakan dia dari hari ini. Dan turunlah firman Allah juga terkait Abu Jahal. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kalian meminta keputusan dari Allah, maka sungguh telah datang keputusan. Yaitu Abu Jahal ingin tahu mana yang benar, dan dia menyangka karena kebodohannya Muhammadlah yang memutuskan silaturahmi. Muhammadlah yang bikin datang bawa bid'ah. Maka jadi dia mengatakan wa atana bima lam na'rif. Siapa di antara aku dan Muhammad, di antara kami dan kaum muslimin yang memutuskan silaturahmi dan membawa ajaran yang tidak dikenal, maka binasakanlah dia pada hari ini. Mereka menuduh Muhammad memutuskan silaturahmi karena dakwah Nabi Muhammad memecah belah, benar memecah belah. Yang bertauhid berpecah dengan yang berbuat apa? Kesyirikan. Kemudian Rasulullah SAW memperbaharui ajaran nenek moyangnya Ibrahim alaihissalam sehingga beliau memperingatkan dari bid'ah-bid'ah dan dari syirik-syirik yang terjadi pada ibadat kaum Quraisy. Maka dianggap dakwah Nabi ini sebagai dakwah bid'ah oleh Abu Jahal, dan akhirnya Allah kabulkan doa Abu Jahal. Maka Abu Jahal yang telah memutuskan silaturahmi, Abu Jahal yang telah memperjuangkan bid'ah dan syirik, maka dia pun binasa pada hari tersebut. Maksud saya, Rasulullah SAW di antara dakwahnya adalah perhatian terhadap silaturahmi. Di antaranya beliau dituduh memutuskan silaturahmi. Sampai ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Maka Rasulullah SAW mengambil kerabat-kerabatnya. Rasulullah mengatakan, ya Bani Fulan, ya sampai panggil Bani Hashim, paman-pamannya, sampai Rasulullah berkata, ya Fatimah bintu Muhammadin salini mimma lima syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah harta kepada aku akan beri, tapi aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Wa ya Safiyah tu ammatu Rasulillah, wahai Safiyah, tantenya Rasulullah, ya, angkiri nafsak, selamatkanlah dirimu, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Sebut paman-pamannya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW berkata, illa anna lakum li rahiman sa'abulluha bibalaliha. Akan tetapi meskipun aku tidak bisa menolong kalian kalau kalian berbuat kesyirikan, tetapi kalian punya hubungan rahim denganku dan aku akan menyambung silaturahmi. Aku akan membasahi rahim tersebut. Karena memutuskan silaturahmi diibaratkan dengan suatu yang panas, butuh untuk dibasahi dengan menyambung silaturahmi. Intinya ini di antara bukti-bukti bahwasanya Rasulullah SAW ya dakwahnya adalah menyeru kepada silaturahmi dan merupakan ciri khas dakwah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sebelum diangkat menjadi seorang Rasul terkenal suka menyambung silaturahmi. Makanya ketika Nabi SAW dapat wahyu di Gua Hira, maka dia ketakutan. Rasulullah SAW pun turun dari Gua Hira karena bertemu dengan malaikat Jibril, dipeluk dilepas. Maka
Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, "Laqad khasyitu ala nafsi." Sungguh aku khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Maka apa kata Khadijah? "Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Ketahuilah, ya sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Bergembiralah wahai suamiku, kau tidak akan dihinakan selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Kau suka menyambung apa? Silaturahmi. Wa tasduqul hadis, engkau senantiasa jujur. Wa tahmilul kalla, engkau membantu orang yang belum bisa mandiri. Wa taksibul ma'dum, bahkan orang yang tidak punya kerjaan sama sekali kau bantu. Wa takri dhaif, kau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala bil haq, dan engkau suka menolong orang terkena musibah. Orang seperti engkau ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah berdalil bahwasanya Nabi tidak akan dihinakan oleh Allah dengan sifat Nabi yang pertama, innaka latasilur rahim, kau suka menyambung silaturahmi. Jadi ingin saya sampaikan bahwasanya seharusnya dalam dakwah yang benar sering dibahas tentang silaturahmi. Karena itu ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat mendasar Nabi, ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ciri khas ini dikenal oleh musuh Nabi ketika itu, Abu Sufyan. Ketika ditanya apa sih konten dakwah Muhammad, Abu Sufyan berkata, "Wa kana ya'muruna bis-silah." Dia menyuruh kami untuk menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Baik. Karena silaturahmi adalah ibadah yang sangat agung, maka pahalanya banyak ya. Tentu ini perlu pembahasan khusus ya. Di antaranya silaturahmi penyebab masuk apa? Masuk surga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal wa yakhshana rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah." Dan seterusnya dalam surat Ar-Ra'd. Maka Allah mengatakan, ulaika lahum uqubad dar, dan orang-orang yang menyambung silaturahmi bagi mereka kesudahan yang indah. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk surga bersama orang-orang soleh dari orang tua mereka, dari istri-istri mereka atau pasangan hidup mereka, dari anak-anak mereka. Jadi Allah mengabarkan penyambung silaturahmi masuk surga, bahkan masuk surga bersama mereka, keluarga dan kerabat-kerabatnya. Baik. Kemudian sebagaimana kita tahu hadis bahwasanya siapa yang menyambung silaturahmi dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, bahkan dihindarkan dari kematian yang buruk ya. Dalam satu riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadfa'u anhu mitatassu. Siapa yang menyambung silaturahmi akan menghalangi dia dari su'ul khatimah, dari kematian yang buruk. Taib. Pembahasan tentang agungnya silaturahmi sangat panjang ya. Mungkin butuh pembahasan khusus, tapi pada kesempatan ini kita ingin fokus tentang pemutus silaturahmi. Dan demikianlah namanya suatu ibadah, kalau pahalanya besar, maka lawannya juga dosanya besar, berbanding lurus. Contoh, tauhid pahalanya besar, syirik dosanya apa? Besar. Contohnya, berbakti pada orang tua, pahalanya besar. Berarti durhaka juga dosanya besar. Ya. Demikian juga menyambung silaturahmi, pahalanya sangat besar. Berarti kalau memutuskan silaturahmi, dosanya sangat besar. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa hal-hal yang merupakan dampak bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Sebelumnya, apa itu rahim? Rahim, ya. Secara umum kita tahu kekerabatan ada 3. Kerabat dengan rahim, itu dengan nasab. Yang kedua, kekerabatan karena ar-radha'ah, karena persusuan. Si fulan, saudara susuan si fulan. Yang ketiga, kekerabatan bil musahara, dengan pernikahan. Faja'alahum nasaban wa sihra. Ya. Dan saudara, karena pernikahan, dengan kita menikah dengan seorang wanita, maka bapaknya jadi kerabat kita, mertua kita, kakak adiknya jadi ipar-ipar kita. Maka ini adalah kerabat karena pernikahan. Tiga-tiganya dianjurkan untuk disambung. Yang kekerabatan karena rahim hendaknya disambung, kekerabatan karena susuan juga hendaknya disambung, kekerabatan karena pernikahan juga perlu disambung. Tetapi 3 ini yang prioritas adalah kekerabatan karena rahim. Karena itulah disebut banyak sekali hadis-hadis tentang silatur rahim, menyambung rahim. Nah, apa itu rahim? Rahim adalah rahim wanita, seperti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Nah, siapa rahim-rahim kita? Saudara-saudara kerabat-kerabat kita rahim, yaitu
Kerabat-kerabat kita karena rahim adalah orang-orang yang bertemu dengan kita pada rahim yang sama. Yaitu kita dan dia bersumber pada rahim yang sama. Entah satu ibu, ibunya rahimnya ibu, atau rahimnya nenek dari ibu, atau rahimnya nenek dari ayah. Kalau ditelusuri kita akan kembali kepada rahim yang sama. Itu namanya kekerabatan satu rahim. Tentunya kalau kita mau telusuri, maka kerabat baik dari ayah maupun dari ibu, dari nenek ayah, nenek ibu, tentu kalau semakin buyut semakin apa? Semakin banyak. Semuanya disyariatkan untuk disambung. Seperti kalau kita lihat seperti di kabilah-kabilah Arab, nah itu satu rahim semuanya itu. Ya. Atau seperti marga-marga di tanah air, marga ini, marga anu, itu semua satu apa? Satu rahim. Tentu dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Tetapi apakah kita mampu berbuat baik semua kepada mereka? Tentu sulit. Ada di sana rahim ring satu yang hendaknya kita perhatikan. Saya saja pernah didatangkan buku nasab saya, ya. Kembali kepada kakek buyut, ya. Jadi saya bin bapak saya, bin kakek saya, bin kakek buyut. Itu saja sudah tebal, ditelusuri banyak sekali, ya. Bahkan sebagian belum dimasukkan nama-namanya. Jadi ternyata keluarga besar. Karena kakek buyut saya dulu dia menikah 2 kali. Artinya dia poligami, ya. Jadi saya produk poligami. Jadi dia menikah 2 kali. Dan ternyata kakek saya saya lupa istri pertama, istri kedua, saya lupa. Pokoknya nikah 2 kali. Terus kakek saya juga ternyata nikah 2 kali. Dan bapak saya dari istri yang kedua. Bapak saya dari istri yang kedua. Bapak saya juga nikah 2 kali, bukan nikah poligami. Kalau kakek saya poligami, kakek buyut poligami. Tapi bapak saya nikah 2 kali. Nikah sama ibu saya, kemudian putus, kemudian nikah sama wanita lain. Ini dalil bahwasanya poligami bukan keturunan. Yang keturunan itu penyakit gula. Itu saja, ya. Kemudian saya, ya. Itu saja ketika dibuka buku nasab, padahal cuma kakek buyut sudah banyak sekali. Apakah kita wajib menyambung semuanya? Tentu kita tidak mampu. Bagaimana kalau kembali kakek ke-7, kakek ke-8? Ya, tentu sangat banyak. Nah, kalau gitu yang wajib yang paling utama untuk kita sambung yang mana, Ustaz? Adalah rahim pada ring 1. Ring 1 siapa? Perhatikan nih, ring 1 ayah dan ibu, paham? Ayah dan ibu. Terus kakek dan nenek dari ayah dan ibu. Jadi kakek dan nenek, kalau dari atas kita urut dari atas, kakek dan nenek dari ayah dan ibu. Kemudian ayah dan ibu. Kemudian tante dan om, paman dan bibi dari ayah maupun dari ibu. Yaitu saudara dan saudari ayah dan saudara dan saudari apa? Ibu. Ini ring 1. Kemudian setelah itu kita juga punya saudara-saudara kita, baik kandung maupun saudara seayah maupun saudara seibu, ya. Karena bisa jadi kita punya saudara, ternyata kita satu ibu dengan dia, bapak kita berbeda, berarti saudara seibu. Atau sebaliknya, kita dan dia bapaknya sama tapi ibunya berbeda, berarti saudara seayah. Atau kandung, ayah dan ibunya sama dengan kita, berarti saudara kandung. Ini semua wajib kita sambung silaturahmi. Kemudian di bawahnya yaitu anak kita tentunya. Anak kita yang merupakan darah daging kita, ya. Kemudian sepupu anak-anak, maksudnya ponakan-ponakan. Ponakan-ponakan kita yaitu anak dari saudara dan saudari kita. Kemudian cucu-cucu kita. Nah, ini ring 1, paham? Ring 1 dari mana? Ring 1 itu adalah rahim kita yang sekaligus mahram kita jika seandainya kita berbeda jenis kelamin, ya. Kalau saya laki-laki, dia perempuan, kita enggak boleh nikah. Itu namanya rahim ring 1. Contoh, bibi. Boleh enggak kita menikah dengan bibi? Enggak boleh. Bolehkah kita menikah dengan ponakan? Tidak boleh. Bolehkah kita menikah dengan saudara seibu? Tentu tidak boleh. Maka ini ring 1. Ini mahram yang paling utama untuk kita baikin. Setelah itu ada ring 2. Ring 2 contohnya sepupu. Sepupu bukan mahram, boleh dinikahi. Ini ring 2 dan kemudian seterusnya dan seterusnya. Maka semakin dekat, ini yang paling dekat, yang paling utama untuk kita sambung. Yang selainnya, ya semampu kita. Kalau sambung, alhamdulillah, dapat pahala. Tapi tidak ditekankan seperti ring 1.
Maka pastikan dalam hidup ini bosnya kita tidak ada masalah dengan mereka. Ring satu ini, Pak. Ada masalah sama tante enggak? Ada masalah sama om enggak? Ada masalah sama kakak, sama adik, sama ibu, sama ponakan, sama anak. Kalau ada masalah berarti kita khawatir termasuk memutus silaturahmi. Taib. Apa itu menyambung silaturahmi? Menyambung silaturahmi adalah memberikan kebaikan kepada yang kita sambung tersebut. Kebaikan umum. Dengan perkataan, dengan harta, dengan bantuan tenaga, dengan bantuan fikiran, dengan telepon. Semua kebaikan yang bisa kita berikan kepada mereka disebut menyambung silaturahmi. Adapun memutuskan silaturahmi itu memutuskan kebaikan bagi mereka. Bikin masalah dengan mereka, ribut dengan mereka, mendiamkan mereka, tidak pernah telepon mereka, tidak pernah membantu mereka, cuek dengan mereka, tidak mau mendengar tentang kabar mereka, ada kabar mereka yang susah pura-pura tidak tahu. Ini semua apa? Bentuk memutuskan silaturahmi. Baik. Apa dosa memutuskan silaturahmi? Saya bilang tadi, ketika mengambung silaturahmi, pahalanya besar, maka memutuskan juga dosanya besar. Di antaranya, orang yang memutuskan silaturahmi yang pertama, dikatakan oleh Nabi tidak masuk surga. Dalam hadis kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati'. Sungguhnya, pemutus silaturahmi tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'. Pemutus silaturahmi tidak masuk surga. Ini yang pertama dalam hadis yang sahih. Yang kedua, bahkan ancaman yang tidak menyambung silaturahmi atau pemutus silaturahmi masuk neraka. Sama Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ketika Allah sudah menyebutkan tentang penghuni surga adalah penyambung silaturahmi. Setelah itu Allah menyebutkan penghuni neraka adalah pemutus silaturahmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Dan orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah setelah dikuatkan, dan orang-orang yang memutuskan silaturahmi yang Allah suruh sambung, dan orang-orang melakukan kerusakan di atas muka bumi, ulaika lahumul la'nah, bagi mereka laknat Allah, wa lahum su'ud dar, dan bagi mereka kesudahan yang buruk, maksudnya neraka jahanam. Tempat tinggal yang buruk maksudnya apa? Neraka jahanam. Jadi diancam tidak masuk, diancam masuk neraka. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, Allah sebutkan bahwasanya orang yang memutuskan silaturahmi mendapat laknat dari Allah. Dan laknat kita tahu artinya terjauhkan dari rahmat Allah, terjauhkan dari kasih sayang Allah. Menyebabkan mereka terjauhkan dari rahmat Allah. Kenapa? Mereka memutuskan silaturahmi. Allah berfirman dalam dua ayat, kata Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Ar-Ra'd, ulaika lahumul la'nah. Sungguhnya orang memutuskan silaturahmi itu bagi mereka laknat Allah, terjauhkan dari rahmat Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah. Dan kalian memutuskan silaturahmi, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat mereka. Jadi bahaya memutus silaturahmi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang keempat, orang yang memutuskan silaturahmi, orang ini ya dihalangi dari hidayah. Dihalangi dari hidayah. Sebagaimana dalam surat Muhammad tadi Allah mengatakan, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Dan kalian memutuskan silaturahmi, mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat, fa asammahum, Allah bikin mereka menjadi tuli, wa a'ma absarahum, dan Allah bikin mereka menjadi buta. Apa maksudnya Allah menulikan mereka dan butakan mereka? Maksudnya mereka kalau dengar tentang ayat-ayat Allah, tentang peringatan-peringatan Allah, mereka tidak peduli. Ya, kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terkadang langsung mental, belum masuk telinga ya. Ditutup oleh Allah. Sama kalau mereka melihat peringatan dengan mata mereka, ada ayat Allah, peringatan, mereka tidak mengambil pelajaran. Kenapa? Sebabnya karena mereka memutuskan silaturahmi. Sehingga dibutakan mata dan ditulikan telinga, dan ini bahaya ya. Bahaya ketika hidayah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, bahwasanya orang yang memutuskan silaturahmi datang dalam sebagian hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan dihasankan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Albani dan Al-Arnaud, bahwasanya orang yang memutuskan silaturahmi amalannya tidak diterima. Amalannya tidak terima.
Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radu a'malu bani Adam asyiyatal khamis, fala yuqbal amalu qati'ir rahim." Sungguhnya amalan-amalan anak Adam dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap petang hari di hari Kamis, maka tidak diterima amal pemutus silaturahmi. Ini menunjukkan ngerinya. Ada yang mengatakan maksudnya tidak diterima, maksudnya tidak diterima sempurna. Ada yang mengatakan sebagian tidak diterima, sebagian diterima. Intinya datang dalam konteks mengingatkan bahwasanya peringatan orang yang memutuskan silaturahmi amalnya tidak diterima. Semirip dengan hadis ini, hadis yang hasan. Datang dalam hadis yang lain, meskipun dikatakan sanadnya lemah karena ada perawi mudallis dan tidak sarrah bi tahdits. Dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang salatnya tidak diangkat di atas kepalanya. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diangkat secara sempurna. Yaitu bisa jadi ditolak, bisa jadi amalannya kurang. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun." Seorang jadi imam padahal makmumnya tidak suka sama dia. Yang kedua adalah imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih. Perempuan yang tidur sementara suaminya jengkel sama dia. Yang ketiga dalam hadis yang sahih, al-abdul abiq, yaitu hamba yang kabur dari majikannya sampai dia kembali. Dalam sebagian riwayat Ibnu Majah, sanadnya lemah. Rasulullah berkata, akhwani mutasariman, yaitu 2 orang yang saling mendiamkan, saling memboikot di antara mereka. Al-akhwani mutasariman, 2 orang yang saling mendiamkan, saling boikot di antara mereka. Ini tidak diterima salatnya. Baik. 3 orang ini, yang pertama adalah imam yang tidak disukai oleh apa? Makmumnya. Tidak disukai maksudnya apa? Mungkin ada bid'ahnya, mungkin tukang maksiat, mungkin tidak pantas jadi imam, bacaannya tidak sesuai, masih ada yang lebih baik daripada dia, sehingga orang tidak suka dengan dia. Adapun imamnya tidak disukai karena menjalankan sunnah, nggak ada urusan. Ya. Karena sebagian imam terkadang kurang memperhatikan adab-adab dalam apa? Menjadi imam. Ya. Taib. Yang kedua, wanita yang tidur, ya, dalam kondisi suaminya marah. Jadi istrinya akhlaknya buruk, ya, mungkin ngomel-ngomel sama suaminya, atau mungkin diajak untuk berhubungan ternyata dicuekin, ya. Kemudian suaminya marah, dia bilang assalamualaikum, dia pakai selimut tidur, ya. Sehingga suaminya marah dan dia cuek aja. Wanita seperti ini karena akhlaknya buruk, salatnya tidak diterima. Ini sahih hadisnya. Ya, wanita seperti ini akhlaknya buruk dan tidak diterima. Yang adapun lafal yang dhaif yang tadi kita sebutkan adalah tentang apa namanya? 2 orang yang saling mendiamkan. Ya, ini 2 orang yang saling mendiamkan, salatnya tidak diterima. Meskipun sanadnya lemah, tapi kita katakan tadi ada hadis yang sanadnya hasan, bahwasanya pemutus silaturahmi, ya, amalnya tertolak. Maka ini tentu ancaman yang berat. Sayang ikhwan, seorang kemudian misalnya datang ke masjid saf pertama salat, tapi dia ribut sama kakaknya, ribut sama adiknya, ribut sama orang tuanya. Kita khawatir salatnya tidak diterima, khawatir. Kalaupun diterima tidak sempurna. Kenapa? Dia ribut dengan saudaranya. Tidak diterima amalannya. Waliyadzubillah, ya, maka waspada. Sekarang yang keberapa? Yang ke-6. Di antara dampak buruk memutus silaturahmi yang ke-6, orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapat bonus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapat bonus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannah kullal itsnain wal khamis." Dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka setiap hari Senin, hari Kamis ada bonus ampunan bagi setiap hamba yang bertauhid, yang tidak melakukan syirik sama sekali. Dapat bonus ampunan. Dan itu yang kita harapkan. Kita berusaha belajar tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, dan kita pasti bermaksiat. Nah, kita berharap setiap Senin, Kamis dapat bonus ampunan dari Allah. Tapi ada yang terhalangi meskipun dia bertauhid, meskipun dia menjauhi kesyirikan. Kata Allah, illa rajulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang bermasalah dengan saudaranya, ada permusuhan.
Fayuqal, maka dikatakan anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastalihat. Tangguhkanlah ampunan bagi dua orang ini sampai mereka damai. Tangguhkanlah ampunan bagi dua orang ini sampai mereka damai. Tangguhkanlah ampunan bagi dua orang sampai mereka damai. Rugi. Sudah bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, tapi tidak dapat bonus ampunan. Sebabnya apa? Karena ribut dengan saudaranya, bertengkar, silaturahmi terputus. Maka hati ikhwan, jangan sampai kita bermasalah dengan kerabat kita, dengan saudara kita. Ada bonus ampunan tidak kita dapatkan. Taib. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh. Di antara dampak buruk silaturahmi, memutuskan silaturahmi, bahwasanya orang memutus silaturahmi, ya, tidak diberkahi umurnya dan tidak diberkahi hartanya. Rasulullah SAW bersabda tentang orang menyambung silaturahmi. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari fayasil rahimahu." Siapa yang ingin agar umurnya dipanjangkan dan rezekinya dilapangkan, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Dan para ulama berselisih tentang makna dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, maksudnya orang menyambung silaturahmi maka diberkahi umurnya dan diberkahi apa? Rezekinya. Yaitu umurnya tetap saja, tentu masalah khilafiyah. Katanya umurnya tetap saja sebagian dalam takdir, tetapi umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga umurnya bermanfaat. Dia gunakan umurnya untuk bertakwa kepada Allah, dia habiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hartanya. Hartanya kalau dia sambung silaturahmi diberkahi oleh Allah, hartanya digunakan untuk bertakwa kepada Allah, untuk melakukan ibadah, untuk umrah, untuk bersedekah dan yang lainnya. Tidak mubazir, dia buang-buang. Nah, orang yang memutuskan silaturahmi tentu berlawanan dengan hal ini. Umurnya tidak berkah, hartanya tidak berkah. Mungkin dia punya tubuh yang sehat, tapi kesehatan tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Mungkin duitnya banyak, tapi ternyata dihambur-hamburkan, berfoya-foya, tidak ada faedahnya, mubazir. Kenapa dia memutuskan silaturahmi? Ini bahaya orang yang memutuskan silaturahmi. Yang keberapa tadi? Sekarang yang ke-8. Disebutkan juga oleh Nabi bahwasanya di antara manfaat menyambung silaturahmi, Rasulullah SAW mengatakan wa yadfa'u anhu mitatassu, bahwasanya orang menyambung silaturahmi akan terhalang dari su'ul khatimah, dari kematian yang buruk. Dan ini di antara keutamaan menyambung silaturahmi. Ya. Keutamaan menyambung silaturahmi. Saya tahu ada seorang, subhanallah, dia dalam hidupnya tidak dikenal dengan rajin ibadah, tapi rajin menyambung silaturahmi. Rajin menyambung silaturahmi. Padahal dia tidak dikenal dengan rajin ibadah, terkadang juga bolong-bolong ibadahnya. Ya. Subhanallah, di akhir hayatnya Allah beri taufik kepada dia sehingga dia ingin belajar ngaji, dia panggil guru ngaji untuk belajar Iqra dan dia belajar seperti itu. Kemudian dia mulai rajin salat, kemudian wafat sekitar usia 80 tahun dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa tidak ada amal yang diandalkan dari orang ini kecuali dia suka menyambung silaturahmi. Sehingga pernah dia bikin acara, orang ini saya kenal dekat, dia pernah bikin acara, dia undang seluruh keluarganya dari Indonesia untuk datang. Dia beri biaya tiket pesawat untuk datang menghadiri acaranya. Dia sambung silaturahmi luar biasa. Bahkan terkadang dia mengatakan, mana nenek kita, tantenya yang masih hidup, tantenya, bibinya, dia berusaha sambung. Terkenal orang ini, suka menyambung silaturahmi. Subhanallah, ternyata Allah berikan dia tutup usia dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Kenapa dia suka menyambung silaturahmi? Yang saya khawatirkan sebaliknya, ada orang mungkin rajin ibadah, rajin, tapi dia suka bikin masalah sama kakaknya, sama adiknya, bikin masalah sama ibunya, dikhawatirkan dia meninggalnya dengan su'ul khatimah. Waliyatubillah. Ya, maka hati-hati orang yang putus silaturahmi bisa mendapatkan su'ul khatimah. Tapi sekarang yang berapa? Sekarang 9 ya. Yang 9 bahwasanya orang yang memutuskan silaturahmi
dia akan repot lewat sirat. Akan repot lewat sirat. Dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah SAW berbicara tentang peristiwa dahsyat di hari kiamat, kita tahu di antara ujian terakhir sebelum masuk surga adalah melewati apa? Sirat. Jadi sebelumnya ada dikumpulkan padang mahsyar, ada sidang, ada hisab, ada mizan, ada zulmah, kegelapan, baru kemudian sirat. Habis sirat baru masuk surga. Atau ada kontor baru masuk surga. Tapi ujian terakhir sirat. Dan itulah ujian yang paling berat. Makanya para nabi ketika melewati sirat, mereka semua berdoa. Perkataan para anbiya, para nabi dan rasul cuma 3 kata. Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan dan selamatkan. Itu selamatkanlah umat kami agar bisa melewati sirat. Itu pun syafaat Nabi tidak mengenai semua umatnya. Rasulullah juga berdoa, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan selamat. Namun ternyata tidak semua umat Nabi selamat. Ada di antara mereka yang selamat, ada di antara mereka yang tercabik-cabik, terluka-luka. Tetapi selamat, ada di antara mereka tercabik-cabik masuk dalam neraka Jahannam. Ini ujian terakhir. Nah, kata Nabi SAW, wa tursalul amanatu warrahim janabatai sirat yaminan wa shimalan. Maka Allah kirim al-amanah, amanah dan rahim, Allah kirim mereka berdua nunggu di samping kanan dan samping kiri sirat. Orang sedang lewat sirat, ternyata ditunggui oleh amanah dan apa? Rahim. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ketika menafsirkan hadis ini, bahwasanya rahim dan amanah sangat agung di sisi Allah sehingga dikhususkan penyebutannya ketika melewati sirat. Saya tidak menemukan disebutkan amal-amal lain. Yang baru saya dapatkan disebutkan amanah dengan apa? Rahim. Dua-duanya dikirim oleh Allah untuk menunggu di sirat. Siapa yang lewat? Siapa yang di dunia terpercaya amanah, tidak pernah berkhianat, dan di dunia dia suka menyambung silaturahmi, maka amanah dan rahim berhujjah untuk membela dia, memberi syafaat agar dia lebih mudah melewati apa? Sirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang di dunia suka berkhianat dan memutuskan silaturahmi, maka amanah dan rahim mencegahnya, nggak bisa lewat, mencegahnya. Sehingga dia kesulitan untuk lewat dan bisa jadi terjungkal masuk dalam neraka Jahannam. Mengerikan. Ya. Oleh karena sungguh berbahagia orang yang menyambung silaturahmi akan diberi syafaat pada hari kiamat di tempat yang sangat genting, yaitu ketika melewati sirat. Dan sungguh celaka orang yang memutuskan silaturahmi, dia akan ditahan oleh rahim ketika di dalam kondisi yang sangat genting antara surga dan neraka. Waliyahzubillah. Jadi hati-hati jangan sampai memutuskan silaturahmi. Ini yang keberapa? Yang ke-10, bahwasanya orang yang memutuskan silaturahmi mustahil dia akan bahagia. Mustahil dia akan bahagia, ya. Kenapa? Karena Allah memutuskan segala kebaikan darinya. Datang dalam suatu hadis dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu al-khalqa," tatkala Allah menciptakan makhluk seluruhnya, qamatir rahim, maka datanglah rahim, kemudian dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah bisa rahim asal hukumnya, asalnya dia abstrak, tapi Allah bisa mendatangkan dalam bentuk yang konkret. Dan itu banyak seperti amal soleh kita abstrak, tetapi nanti ditimbang dalam bentuk yang konkret. Contohnya amal soleh, kita baca Quran, Al-Quran akan datang misalnya di hari kiamat, surat Al-Imran, surat Al-Baqarah akan menjadi awan yang menaungi orang yang membaca Al-Quran dan surat Al-Baqarah. Demikian juga amal soleh adalah suatu yang abstrak, tapi akan datang di alam kubur menjadi seorang yang berwajah tampan, bersinar, kalau itu amal soleh. Kalau amal buruk menjadi seorang wajah yang mengerikan. Intinya amal bisa berubah menjadi sesuatu yang konkret. Contoh lagi kematian adalah sesuatu yang abstrak, ya, tetapi pada hari kiamat akan didatangkan dalam bentuk domba yang disembelih di antara penghuni neraka dan penghuni apa? Surga. Dan banyak hal seperti ini. Sama rahim secara umum di abstrak hubungan, tetapi Allah datangkan dalam bentuk konkret. Ketika Allah menciptakan makhluk, maka qamatir rahim, maka rahim pun datang dan dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia berkata, hadza maqamul aidhi bika minal qati'ah. Ya Allah, disinilah tempat
berlindung kepada engkau dari pemutusan silaturahmi, yaitu rahim berlindung kepada Allah agar dia tidak terputuskan. Dia minta tolong kepada Allah, dia berlindung kepada Allah. Maka Allah berkata, "Ama tardaina an asil man wasalaki wa aqta'a man qata'aki?" Tidakkah engkau ridha wahai rahim, aku akan sambung kebaikan bagi orang yang menyambungmu, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu. Kau ridha tidak? Kata rahim, saya ridha. Kalau gitu itu yang berlaku padamu. Di sini perhatikan, Allah mengatakan, aku akan menyambung segala banyak bentuk kebaikan bagi orang yang menyambungmu. Wa aqta' man qata'aki, dan aku akan putuskan. Kata para maksudnya diputuskan kebaikan dari orang yang memutuskan silaturahmi. Dari sini sebenarnya Allah mengatakan mustahil orang yang pemutus silaturahmi akan bahagia meskipun dia pejabat, meskipun dia orang kaya raya, meskipun dia orang tersohor, tapi kalau dia suka memutuskan silaturahmi, ribut dengan bapaknya, ribut dengan ibunya, ribut dengan kakaknya, mustahil dia bahagia karena segala sebab keberkahan Allah putuskan. Dan dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Lihatlah tadi, kenyataan membuktikan orang menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan oleh Allah. Tadi ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira, kemudian ketakutan, dia berkata, laqad khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir keburukan menimpa diriku. Maka tadi Khadijah berkata, kalla fa wallahi absyir, sekali-sekali tidak, bergembiralah. La yukhzikallahu abada. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Kenapa? Innaka la tasilur rahim, karena kau suka menyambung silaturahmi. Baik, saya tanya sama antum, dari mana Khadijah? Apa dalilnya Khadijah radhiyallahu anha bahwasanya orang menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan oleh Allah? Apa dalilnya? Al-Qur'an. Al-Quran baru turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru turun. Apa dalilnya? Hadis, Nabi saja belum tahu kalau dia seorang apa? Nabi. Kaget makanya. Terus dari mana? Kata para ulama, al-istiqra, pengamatan dari segala kejadian kemudian kesimpulan. Khadijah mengamati kehidupan orang di zaman dia. Semua yang suka menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan oleh Allah. Ya, tidak akan dihinakan. Demikian juga Khadijah mengamati atau mendapat kabar-kabar dari orang-orang sebelum dia di zaman yang lalu, dan ini sudah berjalan di Jazirah Arab, bahwasanya orang-orang yang terkenal menyambung silaturahmi tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berani mengambil kesimpulan untuk menenangkan suaminya. Kata dia, tidak mungkin wahai suamiku, kau tidak mungkin dihinakan oleh Allah. Kenapa? Engkau suka menyambung silaturahmi. Maka kebalikannya, orang memutus silaturahmi, maka dia pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Dia tidak akan bahagia. Kenapa? Karena seluruh sebab-sebab kebaikan Allah putuskan. Punya harta tidak bahagia, punya jabatan tidak bahagia, hatinya gelisah sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Baik. Di antara bahaya memutus silaturahmi yang keberapa ini? Yang ke-11. Yang ke-11. Kata Rasulullah bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu al-uqubah ala sahibihi ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Kata Nabi, tidak ada dosa yang paling segera Allah turunkan hukuman di dunia disertai dengan adab yang Allah sisakan di akhirat seperti dosa zalim dan dosa memutuskan silaturahmi. Bagaimana kalau menggabungkan keduanya? Sudah putuskan silaturahmi kemudian apa? Zalim. Ya, saya pernah ketemu dengan salah seorang pengurus masjid, dia cerita, Ustaz, dulu ada pembagian warisan, bapak saya punya dapat jatah banyak, tapi diambil oleh adiknya atau kakaknya, diambil oleh om. Terus dibagi-bagi kepada anaknya, padahal mereka itu enggak boleh. Tapi kami enggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Ustaz, mereka mati satu demi satu. Dan matinya semua buruk. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Matinya semua mengenaskan, tapi tidak langsung. Tapi apa? Pelan-pelan. Makanya saya bilang bahaya silaturahmi. Jangan sampai kena su'ul khatimah. Dan hukum adab disegerakan. Bagaimana kalau menggabungkan antara zalim dan memutuskan silaturahmi. Contoh, ada hak warisan tadi. Harusnya untuk rahimnya dia tahan, dia ambil sendiri. Itu menggabungkan antara zalim dan memutuskan silaturahmi. Belum lagi, bukan berarti dosa ini, hukuman ini mengurangi hukuman di akhirat. Tidak, hukuman akhirat lain lagi. Nabi berkata, disegerakan di dunia ma yaddakhiru lahu fil akhirah. Disertai dengan hukuman yang Allah sisakan di mana? Di akhirat. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kurang lebih bahaya dan celaka kalau orang memutuskan silaturahmi. Maka di akhir pengajian ini saya ingatkan bahwasanya menyambung silaturahmi butuh pengorbanan. Pengorbanan harta, pengorbanan perasaan, pengorbanan tenaga. Karena ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang agung, ya. Pengorbanan harta, Allah mengatakan memuji orang-orang beriman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Di antara ciri-ciri orang beriman adalah memberikan harta yang dia sukai kepada kerabatnya. Dia memilih harta yang dia sukai untuk apa? Kerabatnya, ya. Dan ini butuh pengorbanan. Kita suka uang kasih sama kerabat. Makanya saya bilang sama antum, kalau antum tiba-tiba terbetik hati ingat tante, segera ambil ATM. Kemudian pencet 0, ingat nolnya 6, jangan 3. Bismillah. Lama-lama terbiasa. Tante dulu masih kecil mungkin sayang sama kita, bibi dulu mungkin gendong-gendong kita. Ini orang pernah cebok kita, itu kita tahu, lupa. Yang jelas ini rahim. Rahim, ya. Jangan ragu-ragu, tiba-tiba pingin beli hadiah buat ponakan, beli hadiah. Jangan ragu-ragu. Ponakan ada yang pingin belikan mainan, belikan, jangan ragu-ragu. Kita sedang menyambung apa? Silaturahmi. Butuh pengorbanan. Sampai ada yang bilang, Ustaz, kemarin saya ditanya, Ustaz, ada orang memanfaatkan, saya sering bantu kerabat sehingga saya dianggap dimanfaatkan oleh kerabat. Bagaimana Ustaz? Justru itu yang kita cari, dimanfaatkan oleh apa? Kerabat, sehingga harta kita bermanfaat. Makanya dimanfaatkan. Terus mau dimanfaatkan sama siapa? Kalau janda yang minta bantuan semangat, begitu maksudnya. Sama kerabat kurang semangat. Ya, manfaat kerabat itu yang kita cari. Ya. Berbeda kalau kau dimanfaatkan oleh kerabat, kemudian istrimu jadi kurus kerempeng. Nah, itu berarti kau salah dalam skala prioritas. Tapi kalau istri alhamdulillah gemuk, berbobot, bersahaja, uang buat apa? Mau simpan-simpan, bawa mati, nggak dibawa mati, udah. Bisa sambung silaturahmi, sambung. Tentu dengan skala prioritas, ya. Jadi butuh pengorbanan uang, butuh pengorbanan tenaga. Sisihkan waktu untuk main ke rumah kakak, ke rumah adik, jenguk, biaya besar pergi ke tante om mungkin di kota lain, mungkin naik kereta, mungkin naik motor, mungkin naik mobil, tenaga, ya. Butuh. Ini mengeluarkan tenaga pada tempatnya. Karena kita ingin menyambung apa? Silaturahmi. Dan yang paling susah, korban perasaan. Karena hubungan dalam kerabat terkadang masalah. Tidak semua kerabat ngaji, tidak semua kerabat memahami. Kadang mengganggu kita, sabar ya. Karena tidak semua kerabat memahami. Yang jadi masalah terkadang korban perasaan. Saya punya kawan 2. Satu datang sama saya, Ustaz, untuk ketemu umrah, dia cerita, Ustaz, saya punya kerabat Ustaz. Kalau saya kasih uang banyak sama mereka, mereka bilang sombong bagi-bagi uang banyak. Kalau saya kasih sedikit, pelit. Ya kasih tengah-tengah. Enggak sombong, enggak pelit. Saya bilang, subhanallah, ada yang seperti itu ada. Saya punya teman juga, dia selalu bantu kakaknya. Bantu, dan banyak dia bantu kakaknya, dia bantu kerabat kakaknya, dia bantu ponakannya. Tapi kakaknya tidak pernah bilang jazakallahu khairan. Selalu dia bilang, memang itu kewajibanmu atas saya. Dulu yang cebok kamu siapa? Subhanallah. Iya, memang kau cebok kamu, kewajibanmu sebagai kakak. Ini tidak wajib untuk menafkahi kakak dan adik. Tapi subhanallah, kakaknya tidak ada kata terima kasih. Sampai teman saya ngeluh berapa kali, saya bilang sabar. Itu Allah ingin pahalamu sempurna. Maka orang yang kau bantu tidak mengucapkan terima kasih. Ya. Ini namanya korban apa? Perasaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinil wasil man idza qutiat rahimuhu wa salaha." Bukan penyambung silaturahmi sejati adalah yang berbuat baik kalau dibaikin. Tetapi penyambung silaturahmi adalah yang diputuskan tetap dia sambung, diputuskan dia sambung, diburukin dia baikin, dijelekin dia baikin. Ini penyambung silaturahmi sejati. Karena berarti dia menyambung silaturahmi bukan karena duniawi, bukan karena untuk diucapkan terima kasih, bukan karena untuk disanjung oleh kerabatnya, tapi dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini susah. Banyak kita kalau nyambung beri tidak dibilang terima kasih, tidak disambung lagi, selesai. Yang satu boleh kita ini terima kasih, syukron kakak masya Allah. Kasih lagi. Yang satu memang kewajibanmu. Ya. Korban perasaan. Sampai ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, innali qarabatan
asiluhum wa yaqta'unani. Ya Rasulullah, saya punya kerabat. Saya sambung, mereka putusin silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim wa yusuna ilayya. Saya berbuat baik sama mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Air susu dibalas dengan air toba. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku sabar memaafkan mereka, mereka berbuat jahil kepadaku. Bagaimana apa yang Rasul lakukan? Semua kebaikan dibalas keburukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in kunta kama qult fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun ma dumta ala dhalik. Kalau apa yang kau ucapkan itu benar, seakan-akan kau masukkan debu panas dalam mulut mereka. Maksudnya ada yang mengatakan menunjukkan mereka berdosa karena membalas kebaikan dengan apa? Keburukan. Ada yang mengatakan buat malu mereka, rai gedek, sudah berbuat buruk dibalas dengan kebaikan itu seharusnya malu. Tapi perhatikan di akhir hadis kata Rasulullah SAW, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun ma dumta ala dhalik. Senantiasa Allah kirimkan penolongmu selama kau seperti itu. Ada Allah kirim penolong, mungkin malaikat menolong kita dalam banyak hal. Ada penolong kuatkan kita. Ada penolong buat kita untuk berbuat kebaikan, bersabar, istiqamah dalam kebaikan. Allah kirim dan kita buku penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini sabar, bertahan, korban perasaan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pahalanya besar. Jangan terpancing memutuskan silaturahmi. Maka sekarang kita pastikan, antum, saya juga, semua pastikan. Rahim kita yang saya sebutkan tadi, ada enggak masalah? Coba. Nenek ada masalah enggak? Sudah enggak ada masalah, sudah meninggal dunia. Kakek enggak ada masalah, sudah meninggal dunia. Waktu hidup ada masalah enggak? Ada, ya sudah. Bapak, Ibu, taib. Siapa lagi? Tante, bibi, ada masalah enggak? Taib. Bukan cuma ada masalah tidak. Kamu sambung enggak? Ada telepon enggak? Ada kirim hadiah enggak? Atau cuek, enggak ada urusan? Tante enggak ada urusan. Kalau tidak ada urusan berarti tidak menyambung silaturahmi. Tidak ada kontak, bertahun-tahun lewat, tidak ada telepon, tidak ada kontak, silaturahmi bagaimana seperti ini? Baik, kakak adik, ada hubungan enggak? Bayangkan sama kakak adik enggak pernah teleponan, enggak pernah kunjungan. Tiap hari ketemu kawan, ketawa ketiwi, undang orang makan di rumah, kakak adik enggak pernah diundang, ribut melulu, gontok-gontokan. Sebagian kerabat terkadang kurang ajar, mentang-mentang ibunya sayang sama dia, dia lapor sama mamanya. Mak ini gini-gini, akhirnya mamanya ikut menyerang. Karena sayang kepada salah satunya. Sabar. Nah kita jangan sampai ada masalah. Pastikan. Tapi sama anak ada masalah enggak? Kalau enggak ada, alhamdulillah. Ponakan bagaimana? Adakah perhatian kita kepada mereka? Adakah sumbangsi kita? Apakah pemikiran, duit, uang? Ataukah kita hambar? Kalau hambar berarti enggak ada silaturahmi. Mungkin tidak dibilang memutuskan, Allah alam, tapi tidak ada silaturahmi. Ya, ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita meninggal dalam kondisi memutuskan silaturahmi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja. Azan dulu.